di seri pembelajaran online web programming 2 part 2. Nah, di part ini mungkin nanti kita akan bagi beberapa bagian karena di sini ada praktisnya juga. Saya akan coba nanti juga membuat contoh bagaimana cara membuat mockup tampilan website dari template yang sudah jadi. Nah, nanti kita nggak buat dari awal tapi dari template yang sudah jadi. Oke, di part 2 ini kita akan membahas mengenai tools yang kita gunakan dan kemudian nanti teman-teman silahkan install, kemudian mengulas sedikit tentang bahasa pemrograman PHP dan cara kerjanya, kemudian mengulas juga tentang CodeIgniter Framework dan Bootstrap Framework. Kemudian nanti ada latihannya tadi teman-teman buat mockup juga. Baik, pertama kita akan membahas mengenai requirement tool atau tools yang dibutuhkan. Yang pertama ada local server. Nah, di sini teman-teman silahkan pilih salah satu. Di sini ada SAM, ada WAMP, ada LAMP. Nah, ini sama juga, semuanya adalah local server. Kemudian selain itu kode editor. Di sini yang saya rekomendasikan ada dua. Silahkan pilih salah satu. Silahkan menggunakan Sublime atau Visual Studio Code. Dan yang terakhir tentunya adalah framework CodeIgniter dan nanti framework Bootstrap-nya ya, dari Bootstrap yang sudah jadi ya, template yang sudah jadi. Nah, ini silakan teman-teman install masing-masing. Kecuali untuk yang framework ya, nanti saya akan membuat seri sendiri untuk proses instalasi CodeIgniter ya. Saya akan mengulas sedikit tentang PHP, CodeIgniter dan Bootstrap. Di sini untuk PHP ini adalah salah satu bahasa atau scripting language, jadi bahasa script yang tidak memerlukan lingkungan kerja khusus seperti misalkan Visual Basic dan lain-lain. Jadi proses pembuatan skripnya, nanti skrip ini akan disisipkan ke dalam program yang lain atau dalam tampilan yang lain. Contoh misalkan nanti PHP ini akan disisipkan ke dalam kode HTML gitu ya. Kemudian nanti ada juga disisipkan bersama JavaScript dan yang lain-lain. Nah, kemudian file ini akan dibaca oleh web server, yaitu Apache server. Ini tugasnya nanti adalah memisahkan jenis script ini berdasarkan ekstensi file yang disimpan. Nah, sekaligus nanti melakukan eksekusi untuk script tersebut gitu, secara berurutan atau terstruktur. Kemudian PHP ini juga bekerja di bagian sisi server. Nanti si PHP ini berhubungan langsung dengan web server. Berikutnya yaitu CodeIgniter. Nah, ini untuk CI framework ini. Apa sih CI framework ini? Tadi kan si PHP adalah bahasa pemrograman server side gitu ya. CodeIgniter ini membuat satu model, yaitu model MVC namanya, model view controller. Konsep MVC ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan developer dalam mengembangkan aplikasi berbasis web, karena model MVC ini memisahkan bagian-bagian tertentu seperti model yang berhubungan langsung dengan data, kemudian view yang berhubungan langsung dengan pengguna yaitu tampilan, dan controller ini sebagai pengontrolnya, yaitu sesuai dengan request dari user atau pengguna nanti diterima oleh controller. Nah, jika nanti requestnya membutuhkan view atau membutuhkan data, nanti otomatis akan di route langsung ke model, kemudian nanti hasil pemrosesannya akan ditampilkan pada view, kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya apa tuh framework sih sebetulnya gitu kan. Nah, framework ini adalah kumpulan instruksi. Nah, instruksi apa? Instruksi-instruksi yang nanti akan kita gunakan pada pengembangan aplikasi, yaitu berbentuk kelas dan metode atau function ya, yang ini dapat dipanggil secara berulang-ulang tanpa kita harus mengetikkan perintah yang sama atau kode program yang sama. Nah, ini mudahnya mengembangkan atau mendevelop aplikasi menggunakan CodeIgniter. Jadi di sini sudah tersimpan beberapa kelas yang berisi function-function yang nanti bisa kita gunakan. Ini untuk model MVC-nya kurang lebih seperti ini. Jadi yang bertugas peran utama di sini adalah controller yang nanti melakukan request ke model atau ke view. Kemudian
Jika kita lihat alurnya kurang lebih seperti ini. Index itu adalah request dari user. Nah, index yang di request itu nanti masuk di root. Maka apabila tidak membutuhkan data atau controller dan filenya sudah ada sebelumnya dan sudah pernah dibuka, maka nanti si routing ini akan langsung mengarahkan ke cache. Nah, jika tidak ada di cache, berarti nanti langsung diteruskan ke application controller yang tentunya melalui security yang telah disediakan sendiri oleh framework CI. Kemudian nanti di controller ini seperti tadi hubungannya dengan data dan apapun, sehingga nanti requestnya setelah diproses akan ditampilkan ke view, kemudian view nanti disimpan di cache dan ditampilkan kembali di halaman pengguna di index.php. Kurang lebih seperti ini alurnya. Baik, nah untuk Bootstrap sendiri adalah framework juga sama, tapi ini framework CSS yang isinya ada HTML, ada CSS-nya, dan ada JavaScript-nya. Ini juga dibuat untuk mengembangkan bagian front end dari website. Jadi biasanya untuk teman-teman programmer yang nggak terlalu punya kemampuan dalam mendesain satu tampilan front end yang bagus, nah dengan bantuan framework Bootstrap ini akan memudahkan para programmer untuk mengembangkan tampilan front end tanpa harus kita susah-susah mempelajari secara mendalam mengenai CSS, JavaScript dan seterusnya. Kemudian juga di sini si Bootstrap ini juga menyediakan kumpulan komponen berupa kelas interface yang cukup menarik. Kemudian tampilannya juga dapat menyesuaikan device atau responsif dan tentunya mudah digunakan. Nah, di sini teman-teman saya langsung kasih tugas untuk membuat mockup tampilan aplikasi menggunakan Bootstrap Framework. Nah, di sini sudah saya sertakan linknya, silakan nanti teman-teman download. Dan file-file yang dibuat ada dashboard, tampilan view, tampilan input, dan tampilan login. Nah, ini sebagai file-file main atau file-file utama yang nanti akan kita gunakan di pengembangan software selanjutnya. Oke teman-teman, ini mungkin akhir untuk yang part yang kedua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.